Pasca vaksin booster dosis 3, pemerintah menyebut pandemi COVID-19 sudah terkendali. Namun benarkah vaksinasi tak perlu dilakukan lagi? Bagaimana dengan wacana vaksin COVID-19 rutin diberikan seperti vaksin flu biasa? Udah vaksin booster atau belum? Kebetulan belum, soalnya ikutnya gotong royong, bukan. Tanggapan kakak mengenai diwajibkan vaksin booster selama sebulan sekali gitu? Kalau menurut aku sih nggak apa-apa. Booster yang ketiga saya sudah. Menurut saya untuk vaksin booster 3 bulan sekali itu berlebihan ya, karena sekali vaksin aja itu menurut saya sudah cukup. Sudah, menurut saya kalau memang jelas kebutuhannya tidak masalah sih. Vaksinasi dianggap efektif meredam penyebaran COVID-19. Pemerintah Indonesia pun cukup percaya diri untuk melonggarkan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat. Mudik lebaran diizinkan setelah 2 tahun dilarang. Masker tak lagi diwajibkan. Perpanjangan PPKM pun terkesan cuma formalitas. Namun, benarkah COVID-19 sudah bukan lagi ancaman? Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip Semarang mengingatkan, virus yang telah menyebabkan jutaan nyawa meninggal dalam waktu relatif singkat ini tak lantas hilang. Penyakit ini kan nggak akan hilang ya dari bumi Indonesia ya, atau di seluruh dunia nggak akan hilang. Bahwa yang namanya pandemi ini belum dicabut statusnya ya, kita masih tetap harus berhati-hati. Apa yang disampaikan Ari Ujiono bukan sekedar teori belaka. Setelah Cina kembali dilanda COVID-19 hingga memberlakukan lagi lockdown di Shanghai dan Beijing. Giliran Korea Utara yang menyatakan ledakan kasusnya hingga diperkirakan 2,2 juta dalam seminggu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pun memperingatkan adanya risiko kemunculan varian baru COVID-19 seiring dengan lonjakan di negara itu. Lagi-lagi vaksinasi jadi tumpuan pencegahan. Di sejumlah negara yang menyatakan penurunan kasusnya, penyuntikan vaksin tak jadi kendur. Di negara tetangga Singapura, Menteri Kesehatan Ong Ye Kung menyatakan lebih banyak suntikan booster akan diperlukan cepat atau lambat, karena COVID-19 menjadi endemik. Tidak berbeda dengan individu yang harus melakukan vaksinasi tahunan untuk influenza. Bagaimana dengan vaksinasi booster dosis ketiga di Indonesia? Data Kementerian Kesehatan mencatat, capaian jumlah penerima vaksin booster baru 21,37% dari target vaksinasi COVID-19 nasional. Di Jawa Tengah, angkanya tak jauh beda dengan nasional. Total vaksinasi dosis 3 baru mencapai 21,58% dari target provinsi. Pertanyaannya kemudian, dengan kondisi dan situasi seperti ini, bagaimana kelanjutan dari vaksin booster? Bagaimana dengan kemungkinan vaksin COVID-19 diberikan secara rutin tahunan? Seperti dilontarkan Ong Ye Kung. Menurut pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, vaksin COVID-19 bisa saja diberikan secara rutin kepada kelompok prioritas tertentu. Jadi makanya sekarang kalau kita bicara prioritas sebetulnya untuk booster, misalnya secara berkala tiap 6 bulan gitu kan, memang kalau dari data yang ada itu diutamakan untuk yang lansia dan yang punya komorbid. Kalau yang masih muda-muda di booster ya mungkin saya bisa bayangkan untuk nakes misalnya. Kalau dia nakes, dia termasuk risiko tinggi karena dia selalu harus berpaparan dengan banyak kemungkinan orang yang sakit, itu juga mungkin bisa didahulukan juga. Dengan begitu, vaksinasi rutin COVID-19 patut dipertimbangkan. Seperti halnya pemberian vaksin lain seperti vaksin influenza, hepatitis, hingga HPV untuk mencegah kanker serviks, yang sudah lebih dulu juga dianjurkan untuk diberikan secara rutin kepada individu dewasa. Dari Semarang, Kirindra Wardana, iNews melaporkan.